Podcast Alwi Shihab. Episode kali ini diambil dari sebuah webinar di mana Profesor Alwi Shihab menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Terima kasih Prof. Alwi atas pencerahannya. Banyak sekali tadi quote-quote yang bisa kita jadikan persatuan kita. Cuma memang dalam fenomena kita di masyarakat ini, menurut minimal untuk pribadi saya ini, seakan-akan umat Islam ini tanda petik ya ditarik ke sana kemari ya, sehingga persatuan itu kesannya itu adalah semakin luntur ya. Di satu pihak misalkan ya mungkin misalnya satu menuduh Wahabi lah sesat, satu menuduh Syiah yang sesat gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Prof supaya semakin toleransi ini semakin tumbuh dan persatuan ini semakin baik sehingga umat Islam ini semakin kuat lah. Jadi jangan saling tadi saya pendapat misalnya mengkafirkan lah atau bagaimana ya. Yang satu menuduh misalnya katakanlah tadi istilah Wahabi dan seterusnya. Nah, bagaimana nih Prof? Saya terus terang latar belakangnya bukan dari agama, saya dari teknik. Mohon pencerahan Prof. Saya kira kekeliruannya bahwa ulama-ulama ini mengadopsi pandangan yang seakan-akan tidak bisa berubah. Bahwa pandangannya itu adalah absolut. Jadi kalau dia punya mazhab tertentu, dia menganggap bahwa mazhab lain pasti keliru. Nah, ini yang menjadikan adanya benih-benih permusuhan. Padahal sebenarnya banyak sekali mazhab-mazhab ini dikendalikan oleh kepentingan politik. Saya kasih contoh saja. Saya waktu menjadi Menko Kesra, saya diminta oleh Pak SBY untuk mewakili pemerintah menghadiri konferensi negara-negara Islam. Jadi saya duduk sebagai kepala perwakilan atau kepala delegasi bersama dengan presiden dan raja. Nah, pada waktu itu tahun berapa ya? Kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu. Itu saya melihat sendiri Ahmadinejad dengan Raja Abdullah bergandengan tangan dan mesra. Belum lagi kalau kita kembali pada masa Syah. Syah dulu dengan negara-negara telur termasuk Saudi itu teman baik, satu kubu. Nah, padahal Syiahnya ini sudah 1000 tahun. Syiahnya itu ya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi yang merubah adalah orientasi politik. Karena orientasi politik akhir-akhir ini ada ketegangan antara Saudi dengan Iran, sehingga dengan sendirinya Iran harus dianggap bahwa dia ini bukan Islam. Supaya apa? Supaya orang menganggap bahwa tidak boleh kita berhubungan dengan orang yang bukan Islam. Minggu yang lalu ada perkembangan baik. Saudi Arabia mengutus kepala intelijensinya untuk bertemu dengan kepala intelijens Saudi Arabia di Irak. Irak menjadi sebagai jembatan. Dan Prince Muhammad bin Salman sudah mengeluarkan pernyataan yang bersahabat terhadap Iran. Bahwa Iran adalah saudara-saudara kita perlu menjalin hubungan yang baik, dan sebagainya. Jadi kalau politiknya berubah, semua propaganda itu berubah. Lihat ini hari di Turki. Setelah berhubungan dengan Mesir, orang-orang yang
anti-Sisi di Mesir dari Ikhwanul Muslimin semuanya dibungkam di Irak, di Turki. Karena politik berubah. Jadi saya melihat bahwa mudah-mudahan ini hubungan antara Iran dengan Saudi bisa kembali erat seperti pada masa Ahmadinejad dengan Raja Abdullah, sehingga umat Islam tidak perlu dipilah-pilah. Apalagi di Amman Message itu mengakui mazhab-mazhab yang ada ini semua sebagai bagian dari keluarga besar Islam, termasuk Syiah Zaidi, termasuk Syiah Ja'fari. Dan karena dia bagian dari umat Islam, maka semuanya itu boleh naik haji. Karena kalau dia bukan Islam, sebagaimana yang kita dengar di sini ini, itu berarti dia tidak boleh naik haji kan? Kan dia bukan Islam, bagaimana dia naik haji? Jadi kembali lagi bahwa ini bukan urusan agama. Kalau urusan agama beda sana, di sana punya mazhabnya sendiri, dia menganggap bahwa imam-imamnya itu maksum. Kalau kita bilang tidak, ya itu bukan urusan akidah itu. Dan buktinya Syekh Azhar sendiri bisa menerima yang selama ini dianggap bahwa tidak bisa diterima karena ada makian terhadap sahabat. Tetapi itu sudah disanggah oleh pemimpin besar Iran sekarang, mengatakan bahwa tidak boleh seseorang mencederai sahabat Nabi dan istri Nabi. Tetapi tidak pernah disampaikan ke masyarakat luas. Yang disampaikan masih tetap ini memaki Nabi, memaki istri Nabi, memaki sahabat. Karena apa? Karena mesin politik masih berjalan. Harus demikian. Jadi saya harapkan dengan adanya pendekatan ini, nanti tentu akan ada perubahan. Dan buktinya, Saudi Arabia dengan perubahan yang ada, dengan perubahan kurikulum, perubahan pandangan yang tidak keras lagi, itu kelihatan bagaimana hubungan Saudi Arabia sekarang ini dengan NU cukup erat. Pada masa lalu NU selalu dipandang setengah mata, dengan satu mata aja. Tidak pernah ada hubungan yang erat. Jadi kembali lagi bahwa politik yang merubah suasana sehingga yang teman bisa jadi musuh dan yang musuh bisa menjadi teman. Saya kira itu dari saya. Apakah Anda memiliki pertanyaan yang ingin diajukan kepada Profesor Alwi Shihab seputar keislaman dan kebangsaan? Kirimkan ke podcastalwishihab@warganegara.org.